Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar pembulatan dan penaksiran bilangan bulat. Pembulatan dan penaksiran bilangan bulat ya, Nak. Perhatikan Miss tulis di sini. Pembulatan dan penaksiran bilangan bulat. Oke, nah sebelumnya kan kita sudah belajar pembulatan dan penaksiran pecahannya. Karena sekarang kita belajar pembulatan dan penaksiran bilangan bulat. Nah, oke, perhatikan di sini ya. Miss berikan contohnya. Oke, nah sekarang kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat. Nah, sama seperti kita membulatkan pecahan campuran atau pecahan desimal atau pecahan biasa. Nah, kalau kita mau membulatkan ke puluhan terdekat itu berarti yang kita perhatikan itu angka satuannya. Nah, buka buku kamu halaman 38 ya, Nak. Di sini kita baca terlebih dahulu. Pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah apa? Mempermudah kita untuk menentukan hasil operasi hitung. Nah, kita akan belajar pembulatan ini tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah menghitung atau melakukan penjumlahan atau operasi hitung, maka perlu kita bulatkan. Nah, pembulatan dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Nah, yang pertama kita belajar tentang pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan angka pada tepatnya yaitu angka satuan. Nah, misalnya Miss buat di sini 24. Nah, yang mana angka satuannya 4 adalah satuan. Kemudian 2 ini adalah angka puluhan. Oke? Nah, sekarang yang kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya itu yaitu 4. Nah, di sini ketentuannya jika angka satuannya itu 5 atau lebih dari 5 yaitu 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Nah, jika angka satuannya itu kurang dari 5 yaitu 4, 3, 2, 1, maka dia dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Oke, paham ya, Nak ya? Nah, tadi contohnya berapa Miss buat di sini? 24. Miss hapus dulu ya. Tadi contohnya 24 ya. Perhatikan di sini. 24. Nah, yang kita perhatikan angka 4 ini yaitu angka satuannya. Berarti angka satuannya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau lebih besar dari 5. Nah, 4 ini kurang dari 5 ya, karena berarti dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Berarti kalau 4 ini dihilangkan menjadi 20. Oke, paham ya, Nak ya? Kemudian contoh yang kedua misalnya 27. Nah, ini mau kita bulatkan ke puluhan terdekat Mas ya, Nak. Nah, berarti angka satuannya adalah 7 ini. Berarti dia dibulatkan ke atas atau ditambah 1, Maka ditambahnya ke angka puluhan ya, Nak. Bukan menjadi 21, bukannya, Nak. Berarti selesai 20 menjadi 30. Oke, paham ya? Ini sudah kita pelajari di pecahan ya. Sekarang di bilangan bulat ya, Nak. Oke. Nah, kemudian begitu juga dengan ke ratusan. Pembulatan ke ratusan. Perhatikan angka tepat puluhan. Kalau kita membulatkan ke ratusan, maka yang kita perhatikan puluhan. Misalnya 245. Yang mana angka puluhannya yaitu 4. Berarti 4 ini
sama ketentuannya ya nak. Kalau sama dengan 5 atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Oke, maka dia kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Oke, paham ya nak? Berarti ini puluhannya ada 4. 4 ini kurang dari 5. Berarti dia dihilangkan menjadi 200. Oke, paham? Contoh yang ketiga ya nak. Contoh yang ketiga, 478. Nah, yang kita mau membulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang kita perhatikan angka puluhan. Nah, angka puluhannya 7. 7 itu lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke atas. Berarti ditambah 1. Tambahkan 1 ke angka ratusan. Berarti 400 ditambah 100 menjadi 500. Paham ya nak ya? Nah, kira-kira seperti ini cara pembulatan bilangan bulat ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat. Oke anak, ini kamu sudah paham ya bagaimana cara membulatkan ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kita masuk ke penaksiran hasil operasi hitung. Bagaimana cara menaksir operasi hitung? Ini juga sama seperti kita menaksir operasi hitung di pecahan ya nak. Nah, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 40. Kita baca terlebih dahulu ya nak. Penaksiran hasil operasi hitung. Ini catat di sini. Penaksiran hasil operasi hitung. Operasi hitung. Nah, penaksiran operasi hitung artinya penaksiran hasil operasi hitung mendekati yang sebenarnya. Kita mau menaksir. Kira-kira berapa dia? Nah, perhatikan. Penaksiran ke puluhan terdekat. Puluhan. Ya, nak? Nah, caranya bagaimana? Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru dijumlahkan atau dikurangkan atau dikali. Nah, atau apa perintahnya? Kita taksir dulu baru kita kalikan atau kita jumlahkan ya nak. Nah, contohnya langsung kita ke contoh ya nak. 28 ditambah 54. Ini ke puluhan terdekat ya nak. Ada nanti ada perintahnya. Bulatkanlah ke puluhan terdekat. Puluhan dulu ya nak. Oke. Ke puluhan. Ini tadi udah Miss buat ya. Oke. Nah, sekarang soalnya 28 ditambah 54. Nah, sekarang kita bulatkan dulu 28. Yang kita perhatikan angka satuan. Kalau kita membulatkan ke puluhan berarti yang kita perhatikan angka satuannya itu 8. 8 ini lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Selesai 20 berarti 30. Ditambah 54 angka satuannya adalah 4. Berarti kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah ya nak ya. Berarti dia dihilangkan menjadi 50. Nah, sekarang baru kita tambahkan 30 ditambah 50 sama dengan 80. Inilah hasil operasi hitung penaksirannya ya nak. Oke, contoh yang kedua. Nah, misalnya 41 dikurang 28. Nah, berarti kita taksir dulu ini ke puluhan terdekat. 41 berarti dia kurang dari 5 berarti kita hilangkan menjadi 40 dikurang 28 ini kita taksir ke puluhan terdekat menjadi 30. Berarti 40 dikurang 30 sama dengan 10. Ini kira-kira hasil operasi hitungnya ya nak. Oke, paham ya? Nah, untuk ke ratusan juga sama ya nak. Ya, kalau kita mau membulatkan ke ratusan ya kita perhatikan angka persepuluhannya. Oke, ingat di situ ya nak ya. Contoh Miss buat ya. Contohnya 245 ditambah 230. Nah, sekarang kita mau membulatkan ke ratusan terdekat. Nah, berarti kita taksir dulu ini 245. Berarti kalau kita mau menaksir ke ratusan terdekat, berarti yang kita perhatikan angka
persepuluhannya. Angka persepuluhannya 4. Berarti kurang dari 5. Berarti menjadi 200 ditambah. Nah, angka persepuluhannya 3. Kurang dari 5 juga. Menjadi dihilangkan menjadi 200 juga. Nah, berarti 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, kira-kira seperti ini anak. Begitu juga dengan perkalian. Misalnya, buat perkalian. Ini ke puluhan terdekat. Puluhan. Ya, ke puluhan terdekat. Misalnya, 15 dikali berapa buat ya? Misalnya dikali 11. Nah, berarti kita taksir dulu dia. 15 dikali 11. Ini ke puluhannya berarti 15 ditaksir menjadi 20. Baru 11 ini ditaksir menjadi 11. Menjadi 10 ya nak. Baru kamu kalikan. Oke? Nah, 20 dikali 10 menjadi berapa nak? Berarti 2 dikali 1 ini aja kamu kalikan. 2 dikali 1, 2. Baru tambahkan nolnya. Jadi 200. Oke? Paham ya nak ya? Nah, kira-kira seperti cara penaksirannya ya. Nah, lalu kamu nanti mengerjakan soal tentang operasi hitung, menaksir hasil operasi hitung. Caranya kamu taksir dulu baru kamu jumlahkan. Kamu taksir dulu baru kamu kurangkan. Kamu taksir dulu baru kamu kalikan. Perhatikan perintahnya. Kemana kamu taksir? Ke puluhan kah atau ke ratusan kah? Ya, kamu harus perhatikan perintahnya atau kemana kamu disuruh menaksir. Apakah itu ke puluhan, apakah itu ke ratusan, atau apakah itu ke satuan juga bisa ya nak ya. Oke, paham ya anak-anak Miss? Kira-kira seperti ini cara pengerjaannya. Oke, demikian penjelasan Miss. Semoga anak-anak Miss paham penaksiran hasil operasi hitung. Ya nak, penaksiran hasil operasi hitung. Sama seperti bagaimana caranya kita menaksir hasil operasi hitung pecahan. Ini bilangan bulat ya nak. Oke, selamat pagi anak-anak Miss. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Bye-bye.